Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Kali ini kita akan mengupas satu pengalaman di China berkaitan dengan kehidupan di kampus. Semua kampus menyediakan asrama. Dengan tema ini kita akan melihat asrama-asrama yang ada di kampus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, semua kampus-kampus di China, baik itu universitas, sekolah tinggi, institut, ataupun sejenisnya, termasuk hanya menyediakan D1, D2, D3, tetap menyediakan asrama. Dan asrama mereka banyak, dan asrama mereka besar-besar. Kita ambil contoh pengalaman kami ketika berada di Nanjing. Ini adalah sebuah universitas yang sedang, tidak sangat besar, tapi juga tidak kecil. Sedang-sedang. Nanjing Normal University. Nah, waktu itu saya tinggal di asrama bagian selatan. Asrama bagian selatan hanya ada 4 bangunan. Tapi setiap bangunan tetap aja seperti asrama-asrama lainnya, besar dan tinggi. Satu orang di kampus kami itu asrama, satu kampus, satu asrama, satu kamar, itu isinya 4 orang. Nah, sementara ada kampus-kampus lain, begitu juga kampus-kampus di kota lain, di provinsi lain, ada yang isinya 6, 8, bahkan lebih dari itu. Nah, ini ambil yang sedang, satu asrama isinya 4 orang. Satu kamar di asrama isinya 4 orang. Jadi yang dinamakan satu bangunan asrama itu adalah bangunannya rata-rata 5-6 lantai. Yang ini 6 lantai. Bangunan asrama 6 lantai. Setiap lantai rata-rata ada 30 kamar. Dan setiap kamar diisi 4 orang. Ranjangnya susun, atas bawah. Lalu WC-nya di dalam. Ada kampus-kampus lain kadang asramanya WC-nya di luar, WC-nya bareng. Nah, yang ini WC-nya di dalam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, dengan satu bangunan 6 lantai, setiap lantai katakan 30 kamar, satu kamar isi 4 orang, berarti satu bangunan itu ada 30 kali 6, 180 kamar. 180 kamar kalikan dengan 4 mahasiswa setiap kamar, berarti 720 orang. Nah, seandainya di dalam kampus Nanjing Normal University, kampus barunya ini kita cerita, ada seluruhnya 24 bangunan asrama, berarti 720 orang kali 24. Di totalnya sekitar 17.280 mahasiswa. Jadi banyak sekali jumlah mahasiswanya. Dan bangunan asramanya besar, tinggi. Nah, di setiap satu bangunan asrama, di lantai bawahnya, bagian paling depan, itu ada pintu masuk. Nah, pintu masuknya biasanya ada 2 orang petugas menjaga. 2 orang ibu-ibu, mereka berjaga pagi sampai malam. Kemudian malam sampai pagi diganti dengan orang lain, 2 orang lagi. Atau kadang-kadang cara mereka membagi shiftnya beda. 2 orang kerja 24 jam. Jadi pagi sampai paginya lagi, baru diganti dengan 2 orang lain lagi. Dan di asrama itu ada jamnya. Jam buka asrama sekitar jam 5 pagi, lalu jam 11 malam, pintu utama setiap bangunan asrama itu akan dikunci oleh petugas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, begitu sedikit gambarannya. Lalu, untuk mencuci pakaian, maka biasanya kebanyakan mahasiswa mereka akan pergi ke ada ruang khusus penyewaan mesin cuci. Atau kadang-kadang ada mesin cuci yang hanya tinggal dimasukkan koin, lalu kita mencuci sendiri. Bawa sabun juga bawa sabun sendiri, bawa deterjen sendiri. Begitu kira-kira gambarannya. Jadi besar sekali.
Nah, ada asrama-asrama yang punya televisi. Ada asrama-asrama yang tidak punya televisi. Jadi kalau mau nonton televisi, ya pergi ke kantin. Tapi ada asrama-asrama yang setiap kamar punya televisi. Lalu ada asrama-asrama yang ada AC. Ada asrama-asrama yang tidak punya AC. Asrama-asrama yang punya AC tentu biaya listriknya ketika nanti AC dipakai pada musim panas sekitar 1,5 sampai 2 bulan itu ditanggung oleh mahasiswa itu sendiri. Jadi setiap bulan mahasiswa akan bayar listrik kamar, satu kamar 4 orang itu akan bayar listrik kamar untuk keperluan AC, untuk keperluan kadang-kadang ada mesin pemanas dan alat-alat listrik lainnya yang digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, karena begitu banyaknya mahasiswa dan begitu banyaknya asrama, tentu juga dalam hal ini kampus-kampus mau tidak mau harus menyediakan kantin. Jadi sekitar asrama biasanya disediakan kantin. Ambil contoh tadi kami di asrama Bagian Selatan 21 sampai nomor 21 sampai 24. Bangunan 21 sampai 24, 4 bangunan asrama itu ada satu kantin. Kantinnya rata-rata 2 lantai, kadang-kadang bisa 3 lantai. Nah, kenapa begitu? Lantai satunya itu adalah kantin umum. Lantai 2 juga kantin umum, tapi kantin umum yang halal, makanan halal. Dan ada kadang-kadang lantai 3. Dan setiap kantin itu juga besar sekali, banyak sekali standnya. Stand-stand disediakan pada pihak swasta, orang-orang berjualan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Stand-stand disewakan. Ada makanan utama nasi, ada yang jual makan mie, dan berbagai macam makanan-makanan lainnya. Dan di dalam kantin itu pun sudah cukup kita. Tidak akan bosan-bosan makan di kantin. Bosan lantai 1, kita pindah ke lantai 2. Lantai 2 pun banyak banget, lantai 1 pun banyak banget. Ada orang senang makannya makan lantai 1. Ada orang senang hanya makan di lantai 2, dan seterusnya. Nah, selain itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handetolan. Jadi begitu banyaknya mahasiswa tinggal dalam asrama, mereka membutuhkan makan, maka disediakan kantin yang disewakan pada pihak swasta. Lalu di sekitar asrama biasanya juga disediakan minimarket. Minimarket yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Roti, biskuit, odol, sabun, deterjen, ember, gantungan baju, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Biasanya lengkap. Ada minimarket dan disewakan pada pihak swasta. Dan ramai di sana. Selain itu, karena jumlah mahasiswa banyak tinggal dalam asrama, maka di sekitar asrama akan juga disediakan lapangan olahraga, lapangan basket, lapangan voli, atau bulu tangkis, dan lain-lainnya. Dan di dalam kampus juga disediakan lapangan sepak bola. Satu kampus saja, tempat saya kuliah itu, lapangan sepak bolanya ada 4. Ya, dan terpencar. Lapangan basket, lapangan bola voli juga terpencar dekat-dekat dengan asrama masing-masing, memudahkan mahasiswa untuk mengambil waktu berolahraga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selain itu ada lagi stadion olahraga. Jadi selain lapangan olahraga yang terpencar-pencar itu, setiap kampus biasanya punya stadion olahraganya sendiri. Kebanyakan sekarang adalah stadion olahraga indoor, walaupun masih ada sebagian yang outdoor. Artinya stadion olahraga itu menyediakan kursi bagi penonton di sekelilingnya. Betul-betul ya seperti ukurannya bulat. Jadi orang bisa nonton pertandingan-pertandingan tertentu, ataupun kadang acara-acara tertentu besar bisa diselenggarakan di dalam stadion olahraga. Itu gambaran besar tentang kehidupan kampus. Bisa dikatakan bahwa 95% lebih mahasiswa di China, mereka akan tinggal dalam asrama. Ya bisa-bisa saja kalau mereka mau ngontrak rumah di luar asrama, sekitar kampus.
Tapi 95% lebih mereka akan memilih tinggal dalam asrama. Ya tentu biayanya lebih murah dan segala fasilitas tersedia dengan lengkap. Jadi 95% lebih mahasiswa akan tinggal dalam asrama. Dan kampus-kampus diwajibkan menyediakan asrama bagi mahasiswa-mahasiswinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, bukan hanya itu saja, dosen-dosen yang masih muda pun juga disediakan asrama di dalam kampus. Lalu pelan-pelan dosen itu nanti akan kredit rumah, akan difasilitasi oleh kampus untuk mengadakan kredit rumah yang perumahannya yang dibangun di sekitar kampus. Ada teman waktu saya kuliah S3 di sana, dia sedang kuliah S2, lalu melanjutkan ke S3 dan sudah selesai dia mengajar. Dia bercerita setelah mengajar 1 tahun, dia mulai kredit rumah. Jadi dia selain mahasiswa dan selesai dan menjadi dosen di kampus tertentu, maka kemudian dia mengajar dan setelah mengajar 1 tahun, dia sudah mulai bisa kredit rumah yang di dekat kampus. Pada umumnya mereka akan difasilitasi kredit rumah yang ada di sekitar kampus. Boleh-boleh saja kalau mereka memilih jarak yang lebih jauh atau yang lebih besar, tempat yang lebih jauh, silakan saja. Tapi tentu harus, kalau begitu harus cari sendiri. Bagaimanapun kebanyakan maka mereka akan memilih yang apartemen-apartemen yang dekat kampus karena dekat, tinggal jalan kaki. Itu gambaran-gambaran tentang asrama, kehidupan di asrama di mahasiswa di China. Jadi tidak ada konsep kos bagi mahasiswa di China. Ada sebagian sangat kecil, mungkin mereka sewa sendiri rumah di sekitar kampus. Tapi 95% lebih mahasiswa akan lebih memilih tinggal dalam asrama kampus. Dan asrama kampus lengkap, fasilitas yang kebutuhan sehari-hari lengkap. Bahkan biayanya lebih murah daripada di sekitar, di luaran, di masyarakat. Nah, itulah satu gambaran yang unik sekali. Kehidupan mahasiswa di China, 95% lebih mereka akan tinggal di dalam asrama. Hidup bersama. Satu kamar bisa 4 orang, 6 orang, bahkan ada yang 8 orang. Hidup bersama, disiplin waktu, belajar, mempersiapkan diri untuk menggapai masa depannya. Kiranya ini menjadi pengalaman yang berharga. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudara, para sobat dan kawan, familinya, anaknya akan kuliah ke China, bersiap-siap untuk menghadapi kenyataan ini, bahwa di sana orang-orang tinggal di dalam asrama, tinggal bersama di dalam asrama, hidup dalam kampus, hidup berasrama. Selamat malam, sampai berjumpa kembali dalam episode-episode mendatang.